Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Agung. Eh, Memulai video kali ini, gue mau nanya, kalau lu lagi kelaparan tengah malam, apa yang paling cepat terlintas di pikiran? Kalau gue, pertama kali gue pikirin mie instan, tau gak? Nah, kali ini gue itu mau membahas soal mie instan ini. Kenapa mie instan? Karena eh, menurut gue mie instan adalah salah satu penemuan terbesar di dunia. Kenapa kayak gitu? Yuk kita sharing. Kenapa mie instan dibilang penemuan terbesar di dunia menurut gue? Karena eh, jumlah konsumsi mie instan itu dalam satu tahun ternyata itu banyak banget guys, banyak banget. Eh, Menurut data dari Wina, eh, World Instant Noodle Association, eh, jumlah konsumsi mie instan, jumlah sajian mie instan dalam satu tahun itu sudah mencapai 116 miliar. 116 miliar. Sedangkan di Indonesia sendiri yang merupakan negara kedua kedua terbesar dalam jumlah konsumsi mie instan itu sudah sampai 12 miliar jumlah mie instan yang tersajikan di Indonesia. 12 miliar dalam waktu satu tahun. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia aja menurut BPS 270 juta. Indonesia cuma kalah dari Hong Kong. Nah, uh, mungkin banyak yang nggak tahu sejarah dari mie instan itu sendiri. Jadi ternyata mie instan sendiri itu diciptakan tahun 1958. 1958 waktu itu kondisinya Jepang sedang krisis pangan, krisis bahan makanan, karena waktu itu Jepang masih dalam suasana kalah perang ya, kalah perang. Ketika Jepang kalah perang, banyak bantuan makanan yang datang waktu itu. Dan masalahnya bantuan yang datang itu banyak berupa tepung gandum. Nah, tepung gandum yang dikirim oleh Amerika. Pada saat itu, Kementerian di Jepang menganjurkan bangsa Jepang pada saat itu disuruh makan roti. Nah, ini yang menarik. Saat itu ada seorang imigran, dia dulu imigran dari Taiwan, namanya Gopek Hok. Nah, ketika itu si Gopek Hok, atau yang pada akhirnya punya ganti nama jadi Momofuku Ando, dia itu melihat orang Jepang lagi antri makanan dalam suasana kala perang. Mungkin pada saat itu makanan ramen yang hangat, nah itu ya, orang Jepang banyak antri ramen hangat, bikin suasana lebih beda kali ya gitu. Makanya kata kita saat itu si Momofuku Ando ini berpikir bahwa ini yang dibutuhkan oleh warga Jepang pada saat itu. Nah, tapi Momofuku Ando berpikir gimana caranya bisa mendapatkan ramen, agar warga dapat ramen tapi harganya murah dan mudah. Nah, pada saat itu si Momofuku Ando melaksanakan sebuah penelitian selama 1 tahun kalau nggak salah. 1 tahun itu dia setelah 1 tahun baru berhasil menciptakan mie instan pertama. Waktu itu mie instan pertama dia jual dengan rasa
ayam. Makanya namanya chicken ramen. Itu mie instan pertama di dunia, guys. Mie instan pertama di dunia ini didistribusikan oleh perusahaan yang juga didirikan oleh Momofuku Ando ini, yaitu Nissin. Nah, kalau mau tahu perusahaan yang pertama kali ada di dunia ini yang menjual mie instan ya si Nissin ini gitu, Momofuku Ando itu yang bikin. Lalu pada tahun 1970 ada namanya cup noodle, itu versi kemasan lebih praktisnya lagi tuh dari mie instan, sama-sama diciptakan oleh si Momofuku Ando itu gitu. Mie instan saat ini tuh udah menjadi barang yang sangat populer. Tadi ngeliat jumlahnya aja udah kelihatan kan, 116 miliar sajian dalam waktu 1 tahun. Di Indonesia sendiri mie instan pertama kali ada itu ya Super Mie gitu. Saya suka Super Mie. Halo, kita jumpa lagi. Sejak dulu saya suka Super Mie. Sekarang pun saya tetap suka Super Mie. Dan gak kalah populer, makanya Indonesia sekarang menjadi negara kedua terbesar di dunia dalam jumlah sajian mie instan. Cuma kalah dari Cina. Bahkan Indomie sendiri saking suksesnya sampai jadi makanan pokok, dengar-dengar kalau salah makanan pokok di salah satu negara di Afrika. Bahkan di Nigeria mengklaim mungkin Indomie adalah salah satu produk asli dari Nigeria saking populernya gitu. Dan sekarang mie instan itu mempunyai banyak banget varian gitu. Nah di sini ya yang kalau bisa sharing nih, kenapa bisa mie instan sampai mendunia gitu produknya si Momofuku Ando, karena pada saat itu dia berangkat dari bagaimana memulai bisnis dengan cara mencari solusi untuk masyarakat. Nah nih guys, tips penting banget kalau mau jalanin bisnis. Pertama, cari tahu dulu masalahnya apa yang ada di masyarakat. Habis itu cari solusinya dan itu jadi bisnis dulu. Nah mungkin sekian aja dari saya. Kalau misalnya ada yang kurang, ada yang mau perlu tambahin, sok komen. Nanti kita sharing bareng-bareng. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.